Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu kita dengan menyaksikan video berikut ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 atas nama Nurlina Syam, Ismawati, dan Muhammad Reski akan membahas materi tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Untuk itu, saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian sumber ajaran Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber ajaran Islam. Nah, agama Islam memiliki aturan-aturan sebagai tuntunan hidup kita, baik dalam berhubungan dengan manusia, yakni hablu minan nas, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hablu minallah. Dan hubungan itu dan tuntunan itu kita kenal dengan hukum Islam atau syariat Islam atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sumber-sumber syariat Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari hukum Islam atau sumber ajaran Islam. Nah, hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yakni orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik itu berupa tuntunan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, sah, batal, ruksa, atau azimah. Melalui penjelasan singkat mengenai pengertian hukum tadi, barulah kita mengerti pengertian hukum Islam atau sumber ajaran Islam. Nah, yang dimaksud sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 macam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari kalangan para ulama, sumber paling utama yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan bagi kalian 2 hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan di samping itu, para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu sumber dasar Islam setelah Al-Quran dan hadis. Sumber ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hukum dan pedoman berketuhanan. Dalam sumber ajaran Islam juga berisi pedoman manusia dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat juga diatur dalam sumber ajaran Islam, mulai dari manusia tidur sampai tidur kembali juga telah ada dalam sumber ajaran Islam. Perihal masalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan bagaimana manusia menjaga alam dengan menjaga kelestarian makhluk hidup juga telah ada dalam sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni terdiri dari 3 sumber, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. Sumber-sumber ajaran Islam ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni sumber ajaran Islam primer, yakni Al-Quran dan hadis, dan sumber ajaran Islam sekunder, yakni ijtihad.
Selanjutnya, sumber ajaran Islam primer akan dijelaskan oleh Saudari Ismawati, dan sumber ajaran Islam sekunder akan dijelaskan oleh Muhammad Reski. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sumber ajaran Islam primer. Pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk atau hidayah bagi seluruh umat manusia. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u iqra yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Huruf serta kata-kata dari suatu bagian lain teratur dikatakan Al-Quran. Ia berisikan intisari dan semua kitabullah dari ilmu pengetahuan. Sedangkan terminologi Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir melalui perantara Malaikat Jibril yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan ditinjau dari segi bahasa perbedaan antara sunnah dengan hadis. Sunnah berarti tata cara, tradisi atau perjalanan, sedangkan hadis berarti ucapan atau perkataan atau sesuatu yang baru. As-sunnah juga berarti pula jalan hidup yang dibiasakan, baik jalan hidup yang baik ataupun yang buruk. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, namun jarang dikerjakan. Selanjutnya, khabar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari sahabat dan asar berasal dari tabi'in. Adapun bentuk-bentuk hadis yaitu hadis yang sebagai sumber hukum yang ditentukan oleh Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Ketiga, menghususkan atau memberi pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang keempat, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, cara mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan membasuh 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah. Sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyucikan bejadamu yang dijilat anjing sebanyak 7 kali, salah satunya menyucikan dicampur dengan tanah. B. Sunnah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hamimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu sumber ajaran Islam sekunder. Yang pertama, ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Sedangkan ijtihad secara terminologi berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Di antara sumber hukum yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan dasar sumber hukum atau tasyri' adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan secara akal atau aqliyah. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum
fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri minkum, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, as-sunnah. Dialog antara Rasulullah SAW dan Muaz bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad, yang artinya bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan, kata Rasulullah. Ia menjawab, atau Muaz menjawab, saya akan memutuskannya dengan kitabullah. Bertanya lagi Nabi SAW, jika tidak engkau jumpai dalam kitabullah? Ia menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Bertanya lagi, apabila engkau tidak dapati dalam sunnah Rasulullah? Muaz menjawab, saya lakukan ijtihad birra'i. Berkata Muaz, maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana Rasulullah telah meridhoinya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1249. Yang ketiga, aqliyah atau secara akal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang dapat berlaku bagi semua orang, tempat dan pada segala zaman. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kitab yang bersifat universal dan global, sehingga masih banyak hal yang tidak dispesifikasikan dalam Al-Quran. Hal itu berarti manusia menghendaki adanya ijtihad untuk dapat mengurai dan menyelesaikan persoalannya yang tidak dapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Oleh sebab itu, ijtihad secara nalar, rasional untuk saat ini sangat diperlukan. B. Macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam, yaitu yang pertama, ijma', yaitu kesepakatan para ulama melalui musyawarah. Yang kedua, qiyas, yaitu berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dan yang ketiga, istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu kisas kepada kisas yang lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan. Atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Yang keempat, musalat mursalah, yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Yang kelima, suduz zariyah, yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang keenam, istishab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Dan yang terakhir, urf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau adat. C. Sedangkan fungsi ijtihad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk mencegah beragam persoalan yang dihadapi dengan akal pikiran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, memberikan kebebasan berpikir kepada umat Islam untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu hingga hukum tersebut tetap dapat digunakan untuk masa kini. Yang ketiga, agar tidak terjadi kemandekan cara berpikir umat Islam dan dapat menghindari segala bentuk taklid atau mengikuti dengan cara apa adanya. Dan yang terakhir,
untuk memberi kejelasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan dari kami tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.